Kita lanjut pada pembahasan tentang penggolongan atau klasifikasi. Dalam teknik mengarang, ini adalah ilmu dasar dalam menyajikan karya tulis yang mudah kita tulis, bahkan dinikmati oleh pembaca. Apa itu klasifikasi atau penggolongan? Ialah mengatur ide-ide antara satu dengan yang lainnya. Makanya ada pernyataan konsep utamanya itu ide-ide hendaknya diatur, digolongkan, dikoordinir atau disubordinir. Makanya ide-ide yang telah disajikan itu tidak lepas dari proses adanya klasifikasi ataupun penggolongan. Adanya klasifikasi tujuannya ialah untuk memudahkan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, supaya dapat dilihat secara jelas berkaitan dengan ide yang ingin kita sampaikan. Jadi makanya nanti dalam sebuah kalimat ada kalimat utama dan ada kalimat pendukung. Jangan sampai dalam satu paragraf itu ada dua ide pokok yang tentu itu tidak relevan. Nah, supaya kita dapat terhindar dari dua ide pokok itu, kita harus paham tentang klasifikasi, menghubungkan ide-ide pokok itu yang sesuai. Jadi dasarnya penggolongan itu berdasarkan unsur persamaan dan perbedaan. Contoh misalnya seperti ini, jenis berkaki empat. Itu kita bisa samakan dengan kuda, domba, sapi, atau yang lainnya kan. Kenapa? Karena berdasarkan kaki empat. Kuda berkaki empat, domba berkaki empat, sapi berkaki empat. Nah itu kan pengelompokan berdasarkan jenis binatang berkaki empat. Atau misalnya jenis binatang pemakan daging. Kita bisa masukkan misalnya harimau, serigala, lalu misalnya buaya, lalu misalnya apalagi itu pemakan daging kan gitu dan yang lainnya kan. Lalu ada lebih spesifik. Contoh misalnya murid kelas 3 digolongkan atas dasar keagamaan. Nah, atas dasar keagamaan ini nanti akan disajikan murid-murid Islam, murid-murid Kristen, murid-murid Hindu, murid-murid Buddha. Klasifikasinya apa? Berdasarkan dari kelas 3 yang berdasarkan atas dasar keagamaan. Nah, ketika pengklasifikasiannya itu ya harus ada kesamaan. Nah, nanti itu akan dijelaskan selanjutnya, namun kita paham konsep utamanya tentang klasifikasi. Klasifikasi sebagai upaya untuk menghubungkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, supaya antara satu dengan lainnya saling terhubung. Ya, saling terhubung. Jadi saling terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, lalu bagaimana cara penggolongannya itu? Nah, ini kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, membuat penggolongan adalah menunjukkan adanya hubungan antara ide-ide, yakni koordinasi dan subordinasi. Jadi ketika kita melakukan klasifikasi ataupun penggolongan, ada dua unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam proses kita mengklasifikasikan ide-ide yang kita miliki. Yang pertama itu adalah koordinasi. Koordinasi adalah pengaturan dengan cara menempatkan hal-hal, ide-ide, unsur-unsur, bagian-bagian, kejadian-kejadian yang sejajar antara satu dengan yang lainnya. Contoh, jenis logam, besi, baja, seng, tembaga, aluminium.
Yang sejajarnya mana? Yang sejajarnya itu adalah dari bawah jenis logam itu. Besi, baja, seng, tembaga, aluminium itu adalah koordinasi. Jadi antara besi, baja, seng, tembaga itu harus sejajar, sama kedudukannya. Nah ini yang penting ketika melakukan proses klasifikasi. Karena ada kesejajaran ketika kita menurunkan dari jenis-jenis logam. Yang kedua, itu ialah subordinasi. Di subordinasi ini adalah pengaturan dengan cara menempatkan hal-hal, ide-ide, unsur-unsur, bagian-bagian, kejadian-kejadian yang satu ke dalam posisi bawahan, sehingga tergantung pengertian konsep yang lebih umum atau lebih luas. Tadi koordinasi itu kan sejajar ya, besi, baja, seng, tembaga, aluminium. Nah, maka subordinasinya itu hubungannya antara jenis logam dengan bawahannya, yakni besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium. Sehingga hubungan inilah yang atas bawah ini menunjukkan adanya subordinasi antara jenis logam dengan bentuk-bentuk logamnya. Nah itu kita coba kalau di gambar ada ya. Nah misalnya gini, kita buat aja contoh misalnya ini, katakanlah jenis logam ini ya. Jenis logam, katakanlah ini logam. Maka hubungannya itu di sini. Nah ini satu, wah ini gambarnya kurang bagus ya. Jadi intinya adanya hubungan ini ya, hubungan antara atas dengan bawah. Eh, jadi apa namanya itu, hubungan ininya antara bawah dengan atas itu disebut dengan subordinasi. Ya, dengan disebut dengan subordinasi. Oleh karena itu, ketika kita akan melakukan klasifikasi, ingat dua unsur utama adanya koordinasi dan subordinasi. Koordinasi itu adalah ketika kita menurunkan ide itu adalah adanya kesejajaran ataupun kedudukannya sama. Lalu kita akan melihat apakah ada subordinasi. Maksudnya antara umum dan khususnya itu nampak terlihat ketika kita ingin menurunkan dari bagian tertentu. Misalnya ketika kita hendak menyajikan misalnya tentang hewan berkaki empat, ada sapi, ada domba, lalu ada kuda itu, kita lihat kedudukannya sama atau tidak. Oh iya, sama, berkaki empat. Lalu misalnya ke atasnya, oh ada hubungan, yakni jenis kaki berkaki empat. Atau spesifik lagi, jenis hewan berkaki empat memakan tumbuhan ataupun rumput misalnya. Kita lihat, klasifikasikan lagi, oh ternyata ada hubungan dan bawahnya itu memiliki kesejajaran. Ini penting, dasar yang memang jarang diperhatikan, namun penting bagi kita untuk memulai dalam proses penulisan. Bahkan ini bisa dapat penting digunakan ketika kita ingin menulis skripsi ataupun tugas akhir lainnya. Karena penting ketika kita ingin menyajikan data, menyajikan analisis itu harus kedudukannya sama atau apple to apple. Kebanyakan dari kita itu tidak melihat itu. Yang penting ada data, lalu kita jelaskan ternyata tidak apple to apple. Dan ini akan merugikan bagi kita ketika adanya misinformasi berkaitan dengan itu. Jadi hal dasar ini saya kira mari kita sama-sama pahami untuk memudahkan dalam proses penyajian informasi berkaitan dengan penulisan. Itu untuk diskusi hari ini. Terima kasih.